Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia saat ini, apa penyebabnya dan jelaskan solusinya. Monggo Mas. Ya, untuk menurut saya masalah politik di Indonesia. Masalah politik di Indonesia tuh menurut saya kayaknya mereka tuh pada berebut akan kekuasaan dengan cara yang tidak halal. Jadi kebanyakan mereka main orang dalam dengan memainkan pokoknya gimana triknya supaya mereka mendapatkan kekuasaan itu menurut saya kurang baik. Terus untuk segi ekonomi di Indonesia tuh baik bagi yang ekonominya tinggi dan jelek bagi ekonomi yang rendah. Karena ekonomi di Indonesia tuh menurut saya tidak merata. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa merata. Mungkin karena SDM-nya yang rendah tidak bisa mengelola SDA gitu. Dari segi sosial, Kalau dari segi sosial cuman bagus di perdesaan saja sih menurut saya. Kalau di daerah perkotaan tuh kayaknya kurang karena mereka sibuk dengan kegiatan mereka yang sehari-hari. Terus yang terakhir tadi budaya, dari segi budaya Indonesia itu sudah bagus banget. Setiap daerah mempunyai budaya dan ciri khas masing-masing. Tetapi sekarang itu hampir rusak karena banyaknya budaya barat yang tiba-tiba masuk di Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak bisa menyaring akan itu. Nah, jadi masyarakatnya ngikut-ngikut. Faktor penyebabnya apa Mas dari semuanya itu? Kalau faktor penyebabnya menurut saya ya karena kurang sadarnya mereka akan dirinya masing-masing, akan pentingnya tentang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Mereka kurang sadar, jadi bisalah terjadi seperti itu. Dari Gitu. solusinya bagaimana? Mas? Solusinya kalau menurut saya tuh ini solusinya tuh ya harus meningkatkan kesadaran diri masing-masing akan pentingnya tentang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dan harus bisa menjaga diri agar tidak mudah terpengaruhi oleh pihak lain. Oh, begitu. Terima kasih Mas Wahyu sudah menghargai saya sebagai wawancara. Kondisi politik sosial budaya yang ada di Indonesia monggo dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya dari segi politik di Indonesia saat ini itu sangat kacau ya. Terutama kayak di bidang hukum. Di dalam hukum sendiri itu sangat tidak sangat tidak efektif karena di hukum sendiri juga banyak yang agak bisa ditangani hukumnya itu dengan memerlukan uang. Terus kalau dalam sosial sendiri saat ini itu kalau menurut saya sangat baik di dalam pedesaan karena itu kerukunan antar sesama warga di pedesaan itu sangat erat. Kalau di perkotaan sangat renggang karena di perkotaan mungkin lebih mementingkan kesibukan yang lain seperti bekerja. Terus dari segi ekonomi sendiri untuk saat ini itu sangat parah ya karena untuk mencari kerja sendiri untuk memenuhi kehidupan kita saat ini itu sangat susah, apalagi juga untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan. Dari segi budayanya Mas, Untuk dari segi budayanya itu sangat beragam. Budaya di Indonesia saat ini sangat beragam. Contohnya seperti budaya di kota 1 dengan kota 2 itu juga sangat berbeda, banyak perbedaan. faktor penyebabnya seperti apa Mas? Kalau menurut saya faktor penyebabnya itu karena kalau dari segi politiknya itu karena karena hukum di Indonesia saat ini itu
terlalu lemah. Kalau penyebabnya di bidang sosial. Kalau di bidang sosial sendiri itu penyebabnya karena kurangnya kerukunan antar sesama manusia. Dari segi ekonominya? Kalau dari segi ekonominya penyebabnya itu kurang tahu ya saya kalau dari segi ekonominya. Dari segi budayanya? Kalau dari segi budayanya penyebabnya nggak ada. Oh. Bagaimana solusinya semua itu? Disimpulkan boleh? Kalau menurut saya solusinya kita juga harus bisa mentoleransikan kayak semua aspek itu ke dalam diri sendiri masing-masing agar Indonesia ini bisa terus berkembang dan maju. Terima kasih Mas Diki sudah menjelaskan. Ya maaf ya kalau Oh. penjelasan saya kurang. Gak apa Mas Diki, sudah bagus. Bagaimana Mas Reza tentang kondisi politik, sosial, budaya dan di Indonesia saat ini? Monggo dijelaskan Mas Reza. Menurut saya mencangkup semua politik, sosial, budaya itu adanya perkembangan zamannya di mana itu merubah semuanya. Seperti judi online. Nah, judi online ini bisa merusak budaya, bisa merusak sosial, dan juga bisa merusak ekonomi juga. Karena judi online ini tanpa kerja, ngeslot terus kayak gitu. Anggapnya main uang gitu. Iya, main uang. Bisa dikatakan judi. Judi kan tidak boleh dalam agama. Nah, itu bisa merusak negara. Jadi anggapan saya terhadap judi online tersebut itu tidak baik dengan negara. Faktor penyebabnya seperti apa Mas Reza? Ya, faktornya itu menyerupai sosial yang pertama. Kita berteman dengan siapa, kita sering berkumpul dengan siapa, kayak gitu. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang alim, insya Allah kita jalannya baik. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ngeslot, mencari uang dengan cara slot, nanti kita juga ikut ngeslot juga, karena itu mendapatkan uang. Dari faktor politik tuh yang berkaitan dengan slot tuh apa Mas? Kalau politik itu saya tidak tahu. Oh. Maksudnya dari solusinya itu ya bisa lah Indonesia ini melarang adanya aplikasi judi online. Jadi di-banned lah. Tidak boleh dimasukkan ke negara Indonesia. Itu sudah mengurangi. Tapi alhamdulillah sekarang Presiden Pak Prabowo itu sudah mengurangi adanya slot. Terima kasih Mas Reza sudah menjelaskan bagian wawancara saya. Bagaimana kondisi politik, budaya, sosial di Indonesia saat ini? Bisa dijelaskan Mas? Soal politik, dalam politik saat ini di Indonesia itu saat ini sedang menghadapi politik yang tidak benar atau sangat berserakan. Saat ini politik tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jadinya masyarakat di Indonesia ini, jikalau misalnya ada barang kecurian, sepeda motor atau apa, dalam hal politik ini itu tidak ditangani secara sempurna, melainkan harus ada uangnya dulu, harus ada uang baru ditangani, seperti untuk politik. Jadinya sekarang soal politik di Indonesia ini sangat kacau, apalagi saat pemilu. Nah, pada saat pemilihan bupati saja, pada waktu itu geber-geber ngasih uang ke rakyat kecil soal adanya pekerjaan yang luas, soal keluarga sejahtera dan pendidikan gratis, itu hanya dilakukan saat itu aja pemilihan bupati. Tetapi pada saat sudah menjadi bupati, sudah terpilih, maka politik itu tidak dilaksanakan, janjinya itu tidak dilaksanakan gitu. Nah, pada soal ekonomi Indonesia ini sangat tidak merata menurut saya nih ya, tidak merata. Karena ekonomi di Indonesia ini sangat berserakan, yaitu lapangan kerja saat ini di Indonesia itu sangat susah nyari lapangan kerja itu saat ini, bener. Saya kan sudah kuliah sebelum kerja. Saya merasakan bagaimana saya ini bisa hidup saat kuliah gitu, untuk melengkapi kebutuhan saat perkuliahan itu. Nah, saya nyari kerja itu di Facebook ini, itu persyaratannya itu harus
ada S1 minimal gitu. Makanya saya kuliah seperti itu. Pada saat saya SMA loh, SMA itu saya sudah bekerja. Nah, sudah dapat kerja. Nah, saya ingin bekerja di tempat yang layak gitu. Tapi pada saat itu harus ada persyaratan minimal ijazah S1 gitu, minimal gitu. Nah, jadi saya bingung nah, jadinya ya saya itu kuliah. Tapi saya kuliah ini bukan karena mengejar ijazah aja, tetapi saya juga ingin menambah wawasan, pengetahuan dan relasi atau pertemanan yang banyak seperti ini. Nah, menurut saya ya kurang merata pekerjaan. Menurut saya harusnya dibagusi lagi untuk lapangan pekerjaan, terutama lowongan pekerjaan diratakan seluruh rakyat Indonesia seperti ini. Nah, kalau sosial itu menurut saya itu sangat berpengaruh karena sosial saat ini tuh kadangnya itu mandang bulu. Karena apa? Karena di setiap masyarakat misalnya ini ya tidak bergerombol atau tidak ikut campur aduk terhadap masyarakat. Misalnya dia sedang kerja kan enggak tahu kan orang-orang kalau misalnya si B ini kerja. Nah, si A ini kan sering rumpi, sering ngobrol tuh sama tetangganya, sering membantu. Nah, si B ini kerja kan enggak tahu. Jadi dia jarang bergerombol atau berkerumun, berinteraksi lah sama si A ini. Nah, itu nanti diomong dalam masyarakat itu, dirumpi lah. Itu si B itu jelek begini, itu jarang interaksi sama kita gitu, jarang membantu gitu. Padahal dia enggak tahu, dia tuh sedang kerja gitu, ada urusan gitu. Nah, jadi enggak tahu. Kalau menurut saya sih kalau seperti itu sih gini, apanya? Tidak usah merasani orang, cukup kita bisa mengenali diri sendiri dululah yang dilihat baru kita bisa itu. Orang diri sendiri aja belum genah atau belum bisa menata dirinya sendiri seperti itu kalau sosial menurut saya itu di desa lah yang unggul. Mengapa? Karena desa itu kekompakannya kuat, kekeluargaannya kuat gitu, relasi kuat. Kalau di kota itu kayak gini, kayak cuek seperti itu. Nah, kalau soal apalagi budaya. Kalau soal budaya di Indonesia ini menurut saya cukup bagus, mulai dari tari, wayang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Menurut saya sudah bagus. Nah, kayak misalnya di daerah saya di Bali itu kalau ada jaranan itu setiap minggunya tuh ada yang ada jaranan itu ikut lihat. Nah, itu merupakan budaya yang ada di daerahnya itu. Menurut saya cukup bagus dari seni terus dari budayanya lah, dari interaksinya. Nah, Faktor penyebabnya itu apa, Mas? Faktor penyebabnya soal dari sosial faktor penyebabnya itu ini. Satu, suka menggunjing sesama ini masyarakat. Yang kedua, ini tidak mau berbaur kepada masyarakat. Yang ketiga itu ini tidak mau memahami masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nah, seperti itu. Dari faktor politik. Kalau soal politik sekarang itu haus kekuasaan. Jadinya saat dia mau memilih, mau ikut bupati saja, maka dia menggebu-gebu mengeluarkan gratis kesehatan, gratis pendidikan, gratis lowongan pekerjaan luas itu. Soal politik itu haus kekuasaan, akan jabatan seperti itu, Mas. Dari ekonomi. Soal ekonomi seperti saya nih, soal ekonomi ini menurut saya lapangan pekerjaan aja menurut saya harus diluasi. Karena apa? Karena rakyat Indonesia kan kalau butuh uang kan harus kerja toh. Nah, itu udah yang paling penting lapangan pekerjaan aja. Dari faktor budayanya? Kalau soal budayanya itu soal budaya menurut saya sih sudah bagus. Kadangnya tuh setiap minggu tuh kalau di daerah saya tuh kadangnya rutinan, kadangnya hadroh kan, budaya dalam Islam. Nah, kalau budaya seperti umumnya kan wayang, nah itu seperti itu juga ada di daerah saya, masih ada kalau menurut saya. Bagaimana solusinya dalam menghadapi itu semua? Kalau menurut saya solusi dalam menghadapi itu semua yaitu kita harus menyikapi dengan baik dan bijaksana. Bagaimana agar bidang-bidang itu, baik itu bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya itu berjalan dengan lancar dan baik. Nah, kita kan sebagai masyarakat biasa nggak tahu kan sistem kelola pemerintahan itu kan seharusnya pemerintahan toh yang punya wewenang itu. Nah, sebagai pemerintahan itu solusinya yaitu kayak lapangan pekerjaan itu harus diluasi, terus sosialnya juga, budayanya juga dan lain sebagainya lah. Terima kasih Mas Fauzi sudah menjelaskan bahannya saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya kurang atau salah penyampaian, mohon maaf. See you next time.
sosial, ekonomi, budaya, politik yang bisa dijelaskan oleh Mas Rafli sendiri? Kalau menurut pendapat saya, kalau dari segi politik itu politik di Indonesia sudah stabil ya, apalagi kita kan baru saja mendapatkan presiden baru dan baru saja pencoblosan dan lainnya. Tetapi masih banyak kayak polarisasi politik dan korupsi yang masih ada di Indonesia. Itu yang menyebabkan politik di Indonesia itu masih melemah. Terus kalau soal ekonomi sendiri itu adanya tekanan global seperti inflasi dan sebagainya. Terus kalau soal sosial ya, sosial itu masih ada ketimpangan sosial di Indonesia itu. Jadi kayak intoleransi antara rasisme dalam beragama ataupun dalam budaya itu masih ada di Indonesia. Dan kalau soal budaya lokal itu menurut saya sekarang sudah kalah ya dengan budaya luar. Jadi banyak budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia sehingga budaya lokal sendiri itu terkikis dan hampir punah. Faktor penyebabnya seperti apa? Faktor penyebabnya sendiri kalau dari segi politik itu menurut saya karena tumpulnya hukum di Indonesia. Jadi penegak hukum di Indonesia itu kurang tegas akan dalam menghadapi tantangan itu sendiri. Terus Dari solusinya bagaimana, Mas? kalau solusinya sendiri itu gini ya, kayak pemerintah dan masyarakat itu harus saling berkolaborasi untuk membuat tantangan-tantangan itu semua bisa dihadapi oleh kita semua. Jadi pemerintah itu juga berkolaborasi dengan masyarakat dan masyarakat juga berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi saling melengkapi. Dan juga dari segi faktor swasta pun harus memberi penguat nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih Mas Rafli sudah menjelaskan wawancara saya. Silakan, terima kasih. Nah, kondisi politik, budaya, ekonomi, dan sosial di Indonesia saat ini, monggo dijelaskan. Pertama ya dari segi politik menurut saya ya, politik sekarang tuh kayak ajangnya menjual agama. Kita bisa lihat sendiri. Semisal ada kampanye politik, mereka tuh kayak langsung alim lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak menurut saya terlalu membuat pencitraan dia baik saja di depan ketika politik. Terus dari ekonomi ya? Dari ekonomi sekarang tuh di Indonesia menurut saya tuh susah menurut saya. Apalagi sekarang zaman sekarang tuh dari lapangan kerja sekarang tuh mulai menipis. Lapangan kerja di setiap perusahaan tuh kayak ada syarat-syarat tertentu. Jadi semisal ada generasi muda yang mau masuk sekarang tuh kayak susah. Semisal ada syaratnya harus pengalaman beberapa tahun. Sedangkan kita kan sendiri belum ada pengalaman waktu gitu ya. Terus yang selanjutnya tadi Dari segi sosial itu kalau menurut saya sudah bagus, cuman seperti yang tadi saya dengar di daerah perkotaan tuh kurang ada rasa solidaritas tersendiri karena jarang berkomunikasi. Misal dari jam kerja saja sudah berbeda, ketika pulang pasti mereka capek dan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Terus yang dari segi politiknya, budaya. Dari budaya. Maaf ya, kalau dari budaya menurut saya cukup bagus. Jadi ada pelestarian budaya, seperti ada event-event kebudayaan zaman sekarang, seperti ada Jember Fest yang pas itu ya. Dari faktor penyebabnya itu apa, Mas? Monggo dijelaskan. Faktor penyebab ya menurut saya itu simple. Ayolah, sebagai manusia ini kita harus tahu ya. Yang pertama pasti dari ekonomi pastinya. Kalau bukan dari kata ekonomi tersebut pasti semua itu tercapai. Misal kebutuhan kita tercukupi, pasti tidak akan ada namanya korupsi di politik, nggak mungkin ada. Terus ada kesenjangan sosial pasti nggak ada. Jadi menurut saya dari semua itu mencakupnya dari ekonomi. Dari segi sosialnya itu apa? Sosial juga dari ekonomi menurut saya. Jadi semuanya mencakup dari ekonomi. Bagaimana solusinya dalam mengatasi seperti itu? Seperti yang saya katakan pertama tadi dari ekonomi ya. Kalau bisa ya pendapatan lah, sebenarnya itu pendapatan bisa dinaikkan sedikit lah untuk masyarakat kelas rendah ke bawah ini. Bukan berarti saya memprotes tidak, tapi kita sendiri juga punya kebutuhan tersendiri yang harus dipenuhi. Bukan hanya golongan elit saja yang memiliki kebutuhan, tapi kita juga memiliki kebutuhan. Gitu menurut saya. Siap. Terima kasih Mas Ilham. Apa penyebab kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa penyebabnya dan jelaskan solusinya? Monggo Mas Wahyu. Isu politik, isu polarisasi politik masih menjadi perhatian. Isu ekonominya, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan. Terus isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Terus dari budaya
pelestarian budaya lokal menjadi tantangan Oh, ya. tersendiri. Penyebabnya apa, Mas? Penyebabnya adalah Orde Baru masih terasa hingga kini. Solusinya yang mau dijelaskan. Solusinya meningkatkan kualitas pendidikan politik dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bibi, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia saat ini? Apa penyebabnya dan jelaskan solusinya bagaimana? Monggo Mas Bibi. Untuk kondisi untuk politik itu banyak ya, terakhir pada saat ini tahun 2024 kalau kita lihat sendiri itu kebanyakan politik itu pasti ketika ada pemilihan pasti itu ke arah orang yang tokoh masyarakat seperti kayak kiai ataupun yang mempunyai yang terkenal itu. Jadi yang berpengaruh gitu, Mas. Iya, yang berpengaruh. Jadi ketika ada pemilihan pasti ada pasti datang ke tokoh masyarakat gitu. Untuk sosial sendiri itu pasti konflik ya, masalah konflik itu pasti tidak salah dengan kecemburuan sosial itu langsung ya. Ekonomi, Mas. Untuk ekonomi sendiri itu pemerataan dari pemerintah sendiri. Jadi kenapa pemerintah itu kurang excited ketika ada di pedesaan. Jadi pokok intinya kekurangan pemerataan pembangunan itu. Nah, untuk budaya itu pasti tidak jauh, itu perbedaan budaya sendiri. Nah, kan budaya sendiri kan dari Jawa ke Madura kan udah beda. Jadi ketika ada suatu konflik itu pasti ada sih. Tetapi konfliknya itu kecemburuan juga sebenarnya. Tetapi yang jadi permasalahan itu ketika ada ambil contoh dari tahun 2000 itu kan ada perang sempit kan di Madura sama Kalimantan. Nah, itu contoh paling kecil. Nah, untuk penyebabnya dari semuanya itu tidak mematuhi aturan di Indonesia yang sudah ada. Kan sistem dari semuanya Indonesia udah benar, tetapi masyarakat ataupun pemerintah ataupun pejabat itu kurang mematuhinya. Nah, untuk solusinya itu coba seandainya di Indonesia itu mematuhi aturan yang sudah tertera di Indonesia seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang sudah ada di hukum di Indonesia, pasti Indonesia ini akan cepat berkembangnya di Indonesia sendiri. Itu solusinya. Oh iya. Jadi terima kasih ya Mas Bibi ya sudah mau. Izin menanyakan Mas Afan, bagaimana kondisi politik, budaya, ekonomi dan sosialnya? Dijelaskan bagaimana, apa penyebabnya, dan jelaskan solusinya bagaimana Mas Afan. Monggo dijelaskan. Ini kondisi sosial ekonomi saat ini apa gimana? Yang saat ini. Oke, Mas. Yang sosial, ya. Kondisi sosial saat ini saya kurang memahami masalahnya. Kehidupan saya mengikuti yang kemudian di kasihan masyarakat belum jadi nggak tahu semuanya. Nah, kondisi budaya saat ini budaya saat ini
generasi anak bangsa. Misalkan kayak sekarang banyak event-event yang mengadakan pemain-pemainnya 2017 anak-anakan itu anak-anak budaya. Menjelang itu mestinya ada apa menerapkan sistem budaya yang sudah ada dan kondisi apa politik saat ini kondisi politik saat ini kurang masih kurang stabil soalnya politik saat ini masih dalam apa pemilu baru yang harapan pemilu dan alhamdulillah mulai dari periode 2022 aku ketika alhamdulillah banyak perubahan dari misalkan kayak politik sekarang kayak Desember Pak Bupati nah Pak Bupati sendiri sekarang alhamdulillah banyak perubahan dari awal misalkan jalan apa perbaikan jalan dan jalan anu sekarang sudah dibuka yang awalnya alhamdulillah kalau dibuka kayak gerakan dan kondisi awal dari kondisi ekonomi kalau ekonomi kurang paham ya lingkupnya saya masih belum langsung ke ekonomi jadi kurang paham misalkan ya kalau saya di kuliah di fakultas ekonomi pastinya tahu banyak dan apa penyebabnya penyebab dari semuanya itu sekarang itu karena perbedaan atau konflik yang ada di masyarakat sendiri misalkan ya kayak sosial dalam konteks sosial ini sekarang di mana-mana kabarnya oleh bebas gitu. Nah dan konfliknya apa? Konfliknya ini dari efek teknologi sekarang banyak anak-anak muda sekarang itu apa ya menyalahgunakan teknologi nah, dan kesannya bukan dari itu mas soalnya barang apapun itu tergantung dari nah kayak teknologi nah apabila teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang positif nanti pekerjaannya kan bukan yang yang positif juga nah sebenarnya misalkan kayak disalahgunakan nanti akhirnya apa jadi hal-hal yang dekat dengan kayak banyak kan apa kayak sosmed yang terbangun menyalahgunakan yang menjadi anak-anak generasi muda menjadi menyalahgunakan teknologi. Nah, solusinya gimana? Kayak kita mahasiswa setidaknya bagaimana sekiranya kita harus bisa mengikuti hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif. Gimana? Nah, gimana? Misalkan kayak hal-hal yang negatif kayak anak-anak di luar kerja mencari ilmu misalkan dalam tawaran uang atau perusahaan diri lah ya
Nah, pembelajaran kita sebagai mahasiswa tingkatnya apabila menggunakan waktu itu untuk menjadi dan kalah apa generasi muda untuk menjadi Indonesia emas. Dan yang terakhir Dari solusinya apa semua ini itu? Dari semua solusi. pertemuan Dari semua solusinya. sudah. Makasih Mas Alvan atas penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana Mas Farul jelaskan kondisi ekonomi sosial budaya di Indonesia saat ini, apa penyebabnya? Jelaskan solusinya. Silakan. Saya menyoroti pada satu bidang, yakni di bidang budaya, Karena kenapa? Karena salah satu kekayaan budaya lokal Indonesia itu sangat banyak, gitu. Beribu-ribu budaya, beribu-ribu bahasa, bahkan kesenian-kesenian yang ada di daerah-daerah itu sangat banyak sekali. Namun kenapa kok rasa-rasanya semakin hari dan semakin zaman itu budaya ataupun tradisi yang ada di Indonesia itu semakin luntur. Nah, menurut opini saya, pandangan saya, itu terjadi karena pertama ada kemajuan zaman. Ya, ini dapat diaktif dari kemajuan zaman dan juga westernisasi atau kebudayaan dengan meniru kebarat-baratan, budaya barat. Bahkan masyarakat Indonesia terutama kaula mudanya itu banyak yang sudah tidak mencintai budayanya sendiri, baik dari segi bahasa, keseniannya terutama ya, itu sudah mulai ditinggalkan kayak gitu. Mereka lebih senang untuk membudayakan ataupun melestarikan budaya-budaya asing yang ada di luar negeri ya. Seperti yang sudah kita tahu bagaimana perilaku anak muda zaman sekarang, ya kan, mewarnai rambutnya dan segala macam itu kan sebenarnya budaya ala kebarat-barat ya, dari segi fashion juga kan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya jadi masalah tersendiri bagi bangsa kita, yang mana bangsa kita juga memiliki keberagaman budaya yang sangat erat. Nah, untuk solusinya itu yang paling real dan yang paling nampak itu dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan itu bisa dimunculkan di sana, karena pendidikan itu merupakan suatu wadah pertama yang mana mencetak generasi bangsa untuk bagaimana kedepannya menjadi seorang yang berwawasan dan juga bisa mempertahankan budayanya kayak gitu. Mulai dari TK, SD dan SMP, SMA. Saya rasa di pemerintahan juga beberapa sudah ada ya yang terlaksana, mungkin dalam program dalam seminggu ada pelestarian budaya, entah itu tarian ataupun apapun, itu mungkin sudah ada. Namun ini masih harus perlu direvitalisasi, perlu difokuskan lagi dan juga perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih Mas Fahrul sudah melayani wawancara saya. Terima kasih. Baik, nama saya Abdul Karim Allah, NIM 2411010024, kelas A1, mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya dari 10 orang yang saya paparkan videonya. Saya akan menjelaskan kesimpulannya tersebut. Kondisi Indonesia saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan di bidang politik. Kita masih berjuang melawan polarisasi yang tajam dan korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik. Banyak orang yang merasakan terpecah dan ini menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Beranjak ke budaya Indonesia memiliki warisan yang kaya dan beragam, namun globalisasi membuat banyak aspek budaya kita terancam. Kita harus berusaha keras untuk melestarikan identitas kita di tengah arus modernisasi yang begitu kuat. Ekonomi kita memang tumbuh, tetapi pertumbuhan ini tidak merata. Masih ada ketimbangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketergantungan kita pada komoditas juga menjadi masalah karena fluktuasi harga pasar di global bisa sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi kita. Di sisi sosial, masalah ketidakmerataan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi PR besar. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan akses terhadap
kesehatan pun belum merata. Ini semua berdampak pada kualitas masyarakat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu melakukan meningkatkan kesadaran yang akan penting partisipasi politik yang sehat dan eksklusif. Kedua, mari kita dukung supaya pelestarian budaya lokal agar tetap hidup di tengah arus globalisasi. Yang ketiga, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan fokus pada perkembangan daerah-daerah terpencil. Dan terakhir, kita harus berjuang untuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Ayo bersama-sama kita menghadapi tantangan ini dan bangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, ini kesimpulan saya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.